Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Ahmad Ali. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Bagaimana anak-anak kabarnya? Bapak harap senantiasa baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, sebagaimana biasa, anak-anak terlebih dahulu mengabsen diri anak-anak melalui aplikasi yang telah disiapkan. Dan marilah pembelajaran kita mulai dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat terpuji. Yang disebut dengan akhlakul karimah, anak-anak. Pada pertemuan kali ini, anak-anak, kita akan belajar sifat terpuji ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebagai orang yang beriman, anak-anak, tentu kita diperintahkan oleh Allah SWT memiliki sifat-sifat yang terpuji. Yang pada hari ini kita akan pelajari, yaitu sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf. Apa itu ikhlas, anak-anak? Ikhlas adalah beramal semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah SWT. Dan orang yang ikhlas disebut mukhlis. Allah SWT dalam Al-Quran menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 146, anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran adima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, senang berbuat baik dan tidak dipamerkan pada orang lain. Jadi anak-anak, kalau berbuat baik itu hanya karena Allah, tidak mengharap sanjungan orang lain. Yang kedua, ikhlas beribadah semata-mata karena Allah SWT. Sebagai bukti rasa syukur anak-anak kita pada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, maka kita wajib beribadah kepada Allah. Wajib kita menyembahnya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu, anak-anak. Dan ini merupakan perintah Allah SWT bagi kita sebagai orang yang beriman, serta beramal-amal yang lain sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan orang lain. Orang yang ikhlas disanjung tidak gembira, dihina pun dia tidak bersedih. Karena apa? Karena dia yakin bahwa seluruh amal perbuatannya pasti Allah akan melihatnya, dan malaikat pasti akan mencatatnya.
dan yakin bahwa orang-orang yang berbuat baik karena Allah pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik sebagaimana Allah janjikan. Yang keempat, selalu berhati-hati anak-anak dalam berperilaku. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, kita senantiasa berhati-hati. Jangan sampai perilaku kita ini melanggar perintah Allah SWT. Yang kelima, tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan pada orang lain. Itu tandanya orang ikhlas anak-anak. Jika suatu saat anak-anak pernah berbuat baik pada temannya, maka jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit. Karena apa? Karena memang kita menolong saudara kita ini karena perintah Allah. Dan yakinlah anak-anak, kalau kita senantiasa menolong pada saudara kita, maka suatu saat pula kita pasti akan ditolong oleh Allah. Yang kedua adalah sabar anak-anak. Sabar ialah tabah, tahan menderita, dan tidak mudah putus asa. Ada 3 macam jenis sabar anak-anak ya, perhatikan ada berapa? Ada 3 macam jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah SWT, sabar dalam menjauhi larangan Allah SWT, dan sabar dalam menghadapi musibah. Anak-anak, perintah Allah kadang ada sesuai dengan kemauan kita, ada yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Tapi yakinilah anak-anak bahwa semua yang Allah perintahkan pada diri kita, orang yang beriman, pasti semua mengandung kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain. Begitu juga anak-anak yang dilarang oleh Allah Ta'ala, pasti adalah sesuatu yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak baik, pasti tidak baik untuk diri kita. Maka bagaimana kita senantiasa bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Anak-anak, dalam kehidupan kita ini ada senang, ada susah, ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Itu sudah menjadikan pasang-pasangan anak-anak. Suatu saat kita mendapatkan kesenangan, alhamdulillah. Suatu saat kita mendapatkan musibah, mungkin kita kehilangan apa, itu musibah. Mungkin ada keluarga kita yang meninggal dunia, itu musibah. Maka bila kita mendapatkan musibah, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi roji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah anak-anak. Perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Bagaimana kita ketika mendengar adzan, maka segera menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ketika bel berbunyi anak-anak, segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Walaupun sekarang ini karena ada wabah COVID, kita ini belajar di rumah masing-masing, sehingga Bapak Ibu guru belajar melalui kelas maya, Google Classroom, ya kan? Tapi anak-anak harus tetap semangat menuntut ilmu karena mencari ridhonya Allah. Yang ketiga, saat orang tua memanggil segera menemuinya anak. Jangan pura-pura tidak dengar. Bila dipanggil, ayo Siva, oh Yami, segera. Bila diajak berbuat dosa, ia menolaknya. Bila teman kita suatu saat berjalan pulang dari sekolah, dalam perjalanan kalau melihat pohon mangga ada buahnya, ayo kita lempar, kan lumayan. Maka kita harus menolaknya. Kemudian ketika terkena musibah,
tidak mengeluh, jangan menyalahkan siapa-siapa anak-anak. Musibah ini adalah ujian dari Allah yang akan memberikan derajat, menaikkan derajat diri kita bila kita mau memahaminya. Kemudian yang ketiga anak-anak, sifat pemaaf, yaitu rela memberikan maaf pada orang lain atas kesalahan dan tidak membenci. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, bahwa diri kita ini bukanlah makhluk yang sempurna. Pasti kita ini memiliki kekurangan. Suatu saat pasti kita ini khilaf, berbuat kesalahan. Maka anak-anak, bagaimana hendaknya diri kita memiliki jiwa-jiwa yang pemaaf, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena sungguhnya orang yang pemaaf itulah orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Wa man afa fa aslaha fajruhu Allah. Barang siapa memaafkan dan berislah, berdamai, fajruhu Allah, maka pahala di sisi Allah SWT yang sangat besar. Kemudian bagaimana anak perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, beri maaf dengan ikhlas pada orang yang minta maaf. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, tidak mendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jadi anak-anak, orang yang memiliki sifat pemaaf itu orangnya senantiasa tenang, orangnya senantiasa tidak gelisah. Kenapa anak-anak? Senantiasa memberikan maaf kepada orang lain sebelum orang itu memberi maaf, sebelum orang itu minta maaf. Maka sehingga apa? Orang yang memiliki sifat pemaaf itu terhindar dari penyakit. Kenapa? Hatinya senantiasa tenang, pemikirannya selalu fresh anak-anak. Tidak pernah dia memikirkan kesalahan orang lain, tapi dia sibuk memikirkan dirinya sendiri bagaimana akan menjadi orang yang baik. Anak sekalian, mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan bila nanti ada tugas anak-anak, hendaknya anak-anak dapat mengerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tugasnya dikerjakan di Google Classroom, Google Form. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semakin semangat dalam belajar, niatkan belajar untuk mencari ridhonya Allah SWT. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.